berpakaian yang rapi. Yuk adik-adik, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian, Bapa aku datang padamu. Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Jadi walaupun kita nggak bisa ibadah di gereja, kita nggak bisa ibadah bareng teman-teman, tapi kita tetap memuji Tuhan di rumah dengan semangat dan bersukacita. Yuk, Losa undang semuanya buat bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Oh Sukacitaku. Boleh ikuti gerakan Losa ya. Di
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Aku Lipat Tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami ada kesempatan untuk kembali membaca, merenungkan, belajar firman Tuhan. Tolong kami melalui firman ini, kami makin mengenal Tuhan. Kami makin mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum lewat, kasih dulu itu di tas. Jangan. Sini buruan. Ngapain juga pergi ke gereja bawa-bawa tas cantik-cantik itu, nggak cocok lah sama kamu tuh. Jangan cocok. Coba sini. Keluarin itu dalam tasnya. Miskin. Ngapain juga orang miskin ke gereja, cuma bawa bekal ginian doang. Udah. Sana, mau sama gereja. Mau sama sana, pergi. Aku mau ke gereja. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan? Nah, kira-kira kalau adik-adik lihat yang kayak gitu tuh, ada yang bully temennya. Waktu kamu lihat kayak gitu, akan ngapain? Biarin aja, apa bakal tolongin temen-temennya yang lagi dibully? Coba gimana? Nah, mungkin ada yang bilang, ya biarin aja lah, lagian aku bisa tolong apa gitu. Tapi ada juga yang bilang, oh aku akan tolongin Lause, aku akan tolongin, aku gak akan biarin teman aku dibully. Ya bisa macem-macem ya jawabannya. Nah tapi adik-adik, Lause ada mau cerita satu hal ya, bahwa Tuhan itu juga gak membiarkan orang yang berbuat jahat. Nah adik-adik,
ada satu cerita tentang apa? Seorang raja dan istrinya ya. Istrinya raja siapa itu? Ratu, betul. Ya. Jadi apa? Ada raja yang sangat jahat namanya Ahab. Dan ada seorang ratu namanya Isabel. Wah, namanya aja nyebelin ya. Ih, sebel gitu ya. Wah, itu jahat banget. Bahkan disebutin apa? Mereka itu raja dan ratu yang paling jahat di antara raja dan ratu yang ada. Kenapa ya mereka disebut orang yang jahat? Nah, adik-adik, mereka itu jahat karena apa? Yang pertama, mereka itu perintahin itu umat-umatnya untuk jangan menyembah kepada Tuhan. Ayo semuanya sembah kepada dewa Baal, ya, harus sembah kepada dewa Baal. Yang kedua, ya adik-adik, mereka itu jahat karena ini. Waktu mereka pingin sesuatu ya, waktu itu mereka pinginnya adalah kebun anggur, ya, kebun anggur. Wah, mereka pengen kebun anggur, tapi apa? Mereka ambil paksa. Orang yang punya anggurnya, kebun anggurnya diapain? Dibunuh, teman-teman. Wah, tuh jahat kan? Selanjutnya lagi apa? Bukan hanya ngajakin umat Tuhan itu buat, ayo nggak usah sembah Tuhan, ayo sembah patung Baal. Tapi apa? Mereka juga bunuh, ya, bunuh orang-orang yang apa? Taat sama Tuhan. Mereka bunuh nabi-nabi Tuhan. Jahat banget kan? Udah nggak boleh orang untuk beribadah, ya, terus ngambil barang orang secara paksa. Udah itu apa lagi? Ya itu tadi, bunuh orang-orang yang takut sama Tuhan. Jahat banget mereka. Nah, tapi waktu Tuhan lihat ya, wah, ada raja dan ratu yang sangat jahat. Tuhan nggak tinggal diem loh. Tuhan nggak tinggal diem. Mungkin adik-adik tanya, ngapain Lause? Tuhan ngapain? Katanya nggak tinggal diam. Nah, adik-adik sekarang coba adik-adik siapin Alkitab adik-adik dan adik-adik baca dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 10 ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Nah, di sana diceritain teman-teman. Waktu apa? Waktu Raja Ahab, Ratu Isabel lakukan hal yang jahat, semakin jahat, akhirnya apa? Tuhan minta nabinya untuk datang ke satu orang, ya. Satu orang ini apa? Seorang perwira yang hebat, ya, gagah perkasa, ya. Waktu nabi itu datang ngomong sama perwira ini, ya, dia bilang gini, Bapak, nggak mungkin dipanggilnya Bapak ya. Firman Tuhan katakan bahwa engkau akan diurapi sebagai raja. Engkau akan diurapi sebagai raja untuk apa? Untuk menghancurkan itu kekuasaan Raja Ahab. Untuk membunuh semua keturunan Raja Ahab. Menghancurkan semua apa? Berhala-berhala itu. Wah, itu tugas yang harus dilakukan sama Bapak perwira ini. Nah, penasaran nggak siapa nama Bapak perwira ini? Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca ya, di sini nama Bapak perwiranya itu adalah Yehu, ya. Namanya adalah Bapak Yehu. Jadi Tuhan berfirman apa? Kamu akan jadi raja, engkau akan habisi itu Raja Ahab yang jahat, keturunan-keturunannya akan dihabisi. Nah, itu, ya. Dan waktu Yehu dengar apa yang difirmankan Tuhan lewat nabi Tuhan ini apa? Dia pikir, wah, aku akan lakukan tugas itu. Maka apa? Dia kemudian pergi, dia cari anak-anak Ahab, ya. Dia cari anak-anak Ahab, terus dia apa? Dia bunuh semua anak-anak Ahab. Lalu dia cari juga istrinya Ahab. Siapa tadi nama istri Ahab? Ratu, nyebelin banget namanya, siapa? Ratu Isabel, ya. Ratu Isabel, ya, dia juga apa? Cari Ratu Isabel. Dia mau juga apa? Mau bunuh Ratu Isabel. Dan akhirnya apa? Nah, itu tadi. Semua anak-anak Raja Ahab yang melakukan kejahatan, ya, itu dibunuh oleh Yehu. Istrinya Raja Ahab, Ratu Isabel, itu juga dibunuh oleh Yehu. Tapi nggak cuma berhenti sampai di situ, ya. Teman-teman, nggak berhenti sampai di situ. Rajanya udah nggak ada, ratunya udah nggak ada, ya. Terus anak-anaknya yang sembah juga nggak ada. Tapi adik-adik,
patung-patungnya masih ada yang disembah, ya. Patung-patungnya masih ada. Terus nabi-nabinya juga yang suka beribadah ke rumahnya Baal-Baal itu juga masih ada. Makanya apa? Langsung Yehu juga kumpulin orang, ayo kumpulin semua nabi-nabi itu yang menyembah kepada dewa Baal, kumpulin di satu tempat, ya. Semua patung-patung juga itu yang biasanya disembah-sembah sama umat Israel yang bukan menyembah Tuhan, itu juga harus dikumpulin, harus dihancurin, ya. Harus dirusakin. Supaya nggak ada lagi yang tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakuin Yehu. Semua orang yang melakukan jahat dibuang, ya. Patung-patung juga yang biasanya untuk mereka menyembah itu juga dibuang, dihancurin, ya. Semuanya itu dibuang. Nah, teman-teman yang di rumah nih ya, kita lihat apa? Waktu ada orang yang lakukan hal yang jahat, waktu ada patung yang dipakai untuk orang tidak menyembah Tuhan, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan pakai siapa? Yehu untuk menghancurkan kejahatan. Satu keluarga dihancurkan. Bahkan ada, bisa kita bilang, satu negara juga yang tidak menyembah kepada Tuhan, yang membiarkan kejahatan, itu apa? Dihancurkan sama Yehu. Nah, ini kan baru bicara tentang apa? Satu keluarga, terus satu negara yang dihancurin kejahatannya. Nah, sekarang adik-adik pikirin deh, kalau seandainya yang melakukan kejahatan itu bukan cuma satu keluarga, bukan cuma satu negara. Kalau seandainya yang ngelakuin kejahatan seluruh dunia, semua orang yang ngelakuin kejahatan, bisa bayangin gak? Butuh berapa Yehu tuh untuk menghancurkan itu? Butuh berapa Yehu? Ada yang mau tebak? 5? 10? Cukup gak? 100? Cukup? Kayaknya masih kurang cukup ya, walaupun sampai ada 100 Yehu untuk menghancurkan semua kejahatan di seluruh dunia. Tapi adik-adik, ada satu kabar yang baik ya. Meskipun seluruh dunia ini melakukan hal yang jahat, seluruh dunia ini tidak menyembah kepada Tuhan, jauh dari Tuhan, ya. Kita nggak perlu khawatir, karena kita nggak perlu cari 1000 Yehu, ya. Kita nggak perlu cari, karena kita hanya butuh satu. Siapa? Kita hanya butuh satu yang akan menghancurkan, menghilangkan kejahatan di seluruh muka bumi, ya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus, ya. Hanya Tuhan Yesus, hanya satu yang perlu, ya, hanya satu Tuhan Yesus yang apa? Yang akan turun ke dunia, yang apa? Tidak akan membiarkan kejahatan di dunia ini, gitu ya. Untuk orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, ya, hanya butuh satu Tuhan Yesus yang datang supaya mereka apa? Bisa berbalik lagi untuk apa? Datang menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, itu adik-adik, ya. Kita bisa lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan ada kejahatan. Tuhan tidak pernah membiarkan ada orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Pada zaman Raja Ahab, Ratu Isabel, yang dipakai oleh Tuhan itu adalah siapa tadi? Namanya Yehu, perwira yang kuat, ya. Tetapi waktu seluruh dunia melakukan dosa, melakukan kejahatan, Tuhan gak tinggal diam. Dia pakai siapa? Dia turun sendiri, ya. Tuhan Yesus turun sendiri. Nah, sekarang adik-adik, di zaman sekarang masih sering gak ngelihat hal-hal yang jahat, ya. Hal yang jahat macam apa? Ya kayak tadi waktu di awal, ada yang bully-bully. Wah, ada yang bully-bully. Gimana, ya? Kita mau membiarkan atau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk apa? Mengingatkan, jangan bully dong, gitu. Kita mau tolong orang yang dibully. Ayo kamu jangan sedih ya karena dibully. Nah, itu bisa dilakukan, ya.
Waktu sekarang kita ketemu orang-orang yang gak menyembah sama Tuhan, yang waktu mereka apa? Waktu ayo pergi beribadah ke rumah Tuhan. Mungkin sekarang alasannya lagi COVID, gak bisa ke gereja. Ya oke, beneran gak ibadah di rumah? Atau jangan-jangan waktu di rumah, males baca Alkitab, males berdoa, buat apa? Nah itu kan namanya itu juga sudah tidak menyembah kepada Tuhan. Nah sekarang waktu kita lihat kayak gitu di zaman sekarang, kita membiarkan nggak orang-orang seperti itu? Atau kita mau dipakai oleh Tuhan nggak? Untuk apa? Mengingatkan teman-teman yang melakukan hal jahat, yang tadi contohnya bully. Mengingatkan teman-teman yang apa lagi? Yang tidak menyembah lagi kepada Tuhan, yang tidak lagi setia baca Alkitab, yang tidak lagi berdoa. Mau nggak kita dipakai Tuhan? Nah teman-teman, kalau Tuhan tidak tinggal diam, ya Tuhan Yesus sendiri bahkan turun karena dia tidak tinggal diam. Masa kita yang udah diselamatin sama Tuhan, kita cuma tinggal diam, kita biarin aja, udah biarin aja lah, biarin aja, kan enggak ya. Jadi kalau kita saja udah diselamatkan Tuhan, maka kita juga nggak akan membiarkan orang-orang untuk melakukan yang jahat. Kita tidak akan membiarkan orang-orang meninggalkan Tuhan. Ya, adik-adik ingat, Tuhan tidak membiarkan orang-orang melakukan hal yang jahat. Tuhan tidak membiarkan orang-orang meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik ingat firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita tutup di dalam doa, adik-adik gak usah ajak kita semua untuk membaca satu ayat ya, yang akan jadi ayat hafalan buat kita semua. Nah, ayat ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 3 ya. Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 3. Nah, adik-adik yang di rumah pegang Alkitab silahkan buka sendiri. Adik-adik cari sendiri ya di Amsal 15 ayat 3. Nah, kalau udah ketemu, ya kita baca nih ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, coba sekali lagi. Mungkin adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Kita ulang baca ayat firman Tuhan ini ya. Dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, bagus adik-adik ya. Tetap ingat firman Tuhan ini. Tuhan tidak membiarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Engkau mengajarkan kami dan mengenalkan kami. Engkaulah Allah yang tidak akan membiarkan orang-orang lakukan hal yang jahat, membiarkan orang-orang meninggalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah mau seperti demikian. Kami juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang mungkin lakukan hal yang jahat, kami tidak membiarkan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang tidak mau lagi mencari Tuhan, yang tidak mau setia membaca Alkitab, tidak setia untuk berdoa, tidak setia beribadah, kami tidak membiarkan, melainkan mengingatkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat ya firman Tuhan hari ini. Ingat kalau mata Tuhan selalu melihat baik itu orang yang jahat ataupun orang yang baik. Ya, ingat firman Tuhannya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu online jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi. Oke, sampai jumpa. The name of Jesus, He is
Tuhan.